وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول ليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء اللهم arhamna bil Quran waliyaqul alladzina fi qulubihim marad dan agar berkomentar berkata orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit wal kafiruna dan agar orang-orang kafir juga berkomentar madza aradallahu bihadza masalah apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini kadzalika yudillullahu may yasha wa yahdi may yasha demikian agar Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk demikian agar Allah menyesatkan orang yang Allah inginkan dan Allah beri petunjuk orang yang Allah inginkan. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. Yang pertama, ayah bunda, tadi kemarin tuh kita sudah sampai al-bayyinah, fakta, sebenar-benarnya fakta, yaitu Al-Quran. Tapi kalau Allah sudah tutup, nggak nambah apapun. Malah komentarnya aneh-aneh. Jadi kalau ayah bunda suka baperan ngelihat komen-komen yang aneh di medsos, mendingan nggak usah dilihat. Karena orang yang komen aneh dari dulu tuh banyak. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. Dan agar berkomentar orang-orang yang di hatinya itu penyakit. Poin pertama dari kajian pagi ini adalah hati itu bisa punya penyakit. Ini namanya penyakit hati. Poin pertama. Dan penyakit hati ini bisa menyerang siapa saja. Orang kafir bisa, orang munafik bisa, orang yang ngaku beriman bisa. Orang ngaku beriman. Ada di ayat-ayat awal surah Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia yang mengatakan amanna billah, kami beriman pada Allah. Wal yawmil akhir, kami beriman terhadap hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang beriman, kata Allah. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka nipu aja Allah. Mereka tipu terus orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang mereka tipu tiada lain adalah diri mereka sendiri, tapi mereka nggak sadar. Ayat berikutnya dari ayat sekian sekian sekian, nah di ayat penutupnya ini Allah bilang fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit dan Allah tambahin penyakit. Jadi orang beriman atau ngaku beriman bisa kena penyakit ini. Ini yang kemudian disebut sebagai orang-orang munafik. Jadi penyakit hati ini bisa semuanya kena. Kalau kita penyakit badan, penyakit tubuh aja kita concern, penyakit hati juga ayah bunda harus concern.
Kenapa? Karena ada ayat Allah Subhanahu wa taala bilang wadaru dhahiral itsmi wa batinah. Nanti ayah Bunda cari ya. Wadaru dhahiral itsmi wa batinah. Jauhkan dosa yang zahir maupun dosa yang batin. Dosa lahir maupun dosa batin jauhin kita. Nanti ayah Bunda cari itu ayatnya. Kenapa harus concern selain perintah Allah ini? Nah, penyakit-penyakit hati ayah Bunda nanti bisa tahu tuh. Ada yang disebut ujub, ada yang disebut syirik, ada yang disebut sum'ah, ada yang disebut riya, ada yang disebut hasad. Nanti cari kategori penyakit hati. Penyakit hati apa aja tuh. Nah, baru sekelumit sebutkan, nanti ayah bunda cari. Dianggap remeh, tapi dahsyat. Contoh, gibah misalnya. Dalam surah Al-Hujurat, gibah itu yang dianggap remeh dan suka banget kita ngerjainnya. Itu dosanya seperti makan daging bangkai saudara sendiri. Jadi bayangin orang yang kita gibahin, dia udah mati jadi bangkai, terus kita makan-makan tuh dagingnya. Pasti pakai rih tumu, pasti kalian bakal jijik gitu. Tapi gibah senang banget kebanyakan manusia. Nah itu penyakit hati itu, ya benar. Pengen tahu lagi penyakit hati yang dianggap remeh? Hasut. Hasut tuh nggak berasa. Ada orang yang flexing aja, nggak berasa langsung otomatis hati kita hasut. Hasut adalah nggak seneng ngelihat orang bahagia dan bahagia ngelihat orang seneng, orang susah. Dia susah ngelihat orang bahagia dan dia bahagia ngelihat orang susah. Dia pengen nikmat Allah pada seseorang hilang. Itu hasut. Iri. Apa sih bahayanya hasut? Penyakit hati namanya hasut. Rasulullah SAW bilang bahwa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Nah dicari ya hadis Rasulullah. Hasad itu akan menghapus semua kebaikan seperti api menghanguskan kayu bakar. Sebanyak-banyaknya kayu bakar dikasih api dikit habis. Jadi hasad itu bisa melenyapkan segala-gala. Nah ini ada orang yang hatinya punya penyakit, dia biarin. وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Dalam surah Al-Baqarah tadi disebut fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Dia punya penyakit hati ditambah-tambahin lagi sama Allah penyakit. Dan ayah bunda yang bekerja di sektor medis nggak bakal kelihatan mau pakai USG, mau pakai teknologi MRI, mau pakai apapun nggak bisa kelihatan. Ada hadis dari Rasulullah SAW, Inna fil qalbi, dalam jiwa, dalam kalbu itu, kata Rasulullah SAW, kalau orang berbuat dosa, akan dikasih nuktah, titik hitam. Dan kalau makin banyak lagi dosa, maksiat, nuktahnya, titik hitamnya makin banyak. Dan ini yang dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala kulubihim maka yaksibun. Hati mereka jadi rain, jadi hitam. Nggak bakal kedetek sama alat-alat canggih. Kedokteran tuh, hati jadi hitam. Gara-gara apa? Gara-gara banyak dosa. Dosa batin. Makin banyak dosa batinnya, hitam, hitam, hitam. Dan semakin hitam, cahaya Allah nggak bakal bisa nembus. Makin hitam, ayat-ayat Allah makin nggak senang dia. Makin hitam, maka petunjuk hidayah Allah maka makin nggak suka. Tapi insya Allah nih, ayah bunda semuanya kayaknya
hatinya udah pada putih semua. Jadi pada senang sama ayat-ayat Allah, senang sama kegiatan-kegiatan positif. Nah, itu poin pertama. Ada orang yang hatinya penyakit. Wal kafiruna madza aradallahu bihadza masalah. Yang suka komen aneh-aneh itu orang-orang yang hatinya punya penyakit. Yang suka komen aneh-aneh itu orang-orang kafir. Madza aradallahu bihadza masalah. Buat apa Allah kasih perumpamaan ini? Poin kedua dari kajian kita pagi ini adalah Allah suka ngasih contoh. Allah suka ngasih model. Supaya apa? Supaya belajar. Ada contoh-contoh atau model yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Contoh modelnya yang positif ada. Contoh model perumpamaan-perumpamaan Allah yang negatif banyak. Contoh model yang Allah sebutkan yang ayah bunda sudah pernah tahu apa aja. Wadrib lahum masala rajulaini ja'alna bi ahadihima jannataini min anabin. Buat Muhammad untuk mereka umatmu masalan contoh. Rajulaini ada dua orang yang punya kebun. Nah, itu contoh yang Allah buat. Ini ada contoh yang negatif, ada contoh yang positif dalam kisah itu. Mana lagi contoh yang Allah buat yang ayah bunda sudah tahu. Wadrib lahum masalal hayati dunia. Kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha shiman tadruhu riyah. Buat untuk mereka Muhammad masalan sebuah contoh model hayati dunia, kehidupan dunia. Kamain seperti setetes air. Anzalnahu minas sama yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabal ard. Dia bercampur dengan tumbuhan bumi. Fa'asbaha syiman tadruhu riyah menjadi tumbuh-tumbuhan. Lalu kemudian ditiup angin, mati. Jadi Allah bikin contoh-contoh yang banyak dalam Al-Quran. Dan contoh-contoh itu buat dipelajari sama kita semuanya. Dalam surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini suratnya kelihatan apa nggak bisa disebut lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Surat Al-Hasyr, surat pengampungan bagian akhir, nanti ayah bunda cari. Lau anzalna, kalau kami turunkan hadzal Qur'an, Qur'an ini ala jabalin, kami turunkan pada sebuah gunung. La ra'aitahu, engkau akan lihat Muhammad gunung itu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Dia tunduk, patuh, dan dia luluh lantak karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran, kalau Allah turunkan pada gunung, gunung itu nurut, lalu dia luluh lantak karena takut pada Allah. Dan lalu kemudian ditutup dengan kalimat Allah berikutnya. Watilkal amtal, dan inilah perumpamaan. Ini contoh, ini model. Nah, dari buhalin nas yang kami berikan untuk manusia. La'allahum yatafakkarun, agar mereka mikir. Ada calon tom, suruh mikir. Jadi kalau Allah kasih contoh-contoh, nah itu ngambil pelajaran. Ada contoh yang positif, ada contoh negatif. Nanti ayah bunda PR berikutnya cari contoh-contoh apa yang Allah kasih dalam Al-Quran. Dari Al-Kahfi sudah dapat, surah Al-Hasyr sudah dapat. Masih banyak contoh-contoh yang Allah buat dalam Al-Quran. Dan contoh-contoh itu yang positif agar kita ikuti, yang negatif agar kita jauhi. Ada juga dalam ayat 20-an surah Al-Baqarah. Contoh
remeh. Kalau ini, dalam ayat 31 ini contohnya hebat, 19 malaikat penjaga neraka yang mereka remehkan. Ada contoh remeh yang membuat orang bisa dapatkan murka Allah. Ayat 20-an dari surah Al-Baqarah. Inna Allah la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah nggak pernah merasa malu untuk membuat contoh meskipun cuma seekor nyamuk. Fama fawqaha atau contohnya lebih kecil lagi dari nyamuk. Inna Allah la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Dari contoh yang Allah buat ini, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Kalau Allah sudah memberikan contoh, orang-orang beriman itu ngerti bahwa itu adalah hak dari Rabb mereka. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Tapi orang-orang yang kafir bakal mengatakan, apa sih yang Allah buat nih? Jadi ngeremehin contoh yang Allah buat. Dan kalimatnya sama tuh. Seperti ayat ini. Ayat 20-an nanti surah Al-Baqarah ayat Bunda cari dengan ayat 31 ini hampir sama. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يَهْدِي اللَّهُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ. Demikian Allah beri petunjuk buat orang yang Allah suka dan Allah sesatkan. Orang yang Allah suka, وَمَن يُضِلُّ بِهِ إِلَى الْفَاسِقِينَ. Nggak ada yang Allah sesatkan kecuali orang yang banyak berbuat kefasikan, berbuat dosa. Siapa orang yang Allah suka sesatkan dan banyak berbuat dosa? Alladzina yanquduna ahdallah, yang suka melanggar janji terhadap Allah. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan mereka suka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Jadi suka memutus silaturahim. Ini kebiasaan orang fasik. Wa yufsiduna fil ard, dan orang fasik yang akan mendapatkan kehinaan karena nggak mau menerima model dari Allah, mereka suka merusak di muka bumi. Nah, 3 ciri disebut dalam ayat 20-an. Nanti ayah Bunda cari ya. Nggak perlu yang gede-gede kayak gunung perumpamaannya. Model yang Allah kasih nggak usah seperti 19 malaikat penjaga neraka. Nggak usah. Hal yang remeh bisa ngasih pelajaran amat berharga buat orang. Seluruh manusia. Dan tahun 2019-2020 kita dapat itu. Hal yang remeh nggak kelihatan mata, namanya COVID-19 sudah membelalakan mata kita semua sedunia. Jadi ayah bunda nanti lihat tuh. Allah kasih contoh seekor nyamuk atau lebih kecil dari itu. Jadi contoh-contoh Allah tuh banyak dalam Al-Quran. Ini udah kesebut. Al-Kahfi ada 2, Al-Hasyr ada 1. Di surah Al-Baqarah ada juga. Nanti ayah bunda cari lagi contoh. Ada yang positif untuk diikuti, yang negatif untuk ditinggalkan. Kadzalika yudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha'. Demikian dari model itu, dari contoh-contoh itu, Allah bisa menyesatkan orang yang Allah suka dan Allah beri hidayah buat orang yang Allah suka. Dari pola boykot produk Israel aja ya Bunda, banyak orang yang dapat hidayah, banyak orang yang mendapatkan penyesatan dari Allah. Dari cuma hanya pola boykot Israel. Non-Muslim, Allah kasih rasa simpati buat Gaza, benci terhadap Israel, banyak yang convert, dapat hidayah dari Allah. Hanya pola begitu doang.
Tapi banyak juga orang yang ngapain ngurusin Palestina. Nah ini nih, banyak nih orang Indonesia ngomong begitu. Ngapain ngurusin Palestina? Orang di negeri kita aja banyak yang susah. Model yang kayak begini, nolong orang di negerinya kagak, di Palestina enggak. Tapi ngalang-ngalangin orang berbuat kebaikan. Maka hidayah Allah tuh mahal lah ya bunda. Kalau orang kafir, orang-orang yang di hatinya banyak penyakit, begitu. Dia nggak seneng. Kalau melihat ketaatan, dia support kemaksiatan itu. Kalau ada orang yang taat, sibuk banget gitu. Ketemu aja lagi dalilnya itu. Pagar laut lah, dibelain. Jadi ayah bunda yang ikutin beritanya pagar laut, ini benar goib. Seperti seperti Roro Jonggrang yang tiba-tiba ada 30 kilometer dan semuanya pada nggak ada yang tahu siapa yang buat. Nah, itu ajaib. Negeri ajaib. Ada lagi yang ngebelainnya serius banget lagi. Nah, ayah bunda, nggak usah pusing ya. Insya Allah nanti Allah kasih kebaikan. Pokoknya nikmatin aja sama ya bunda. Hadiah dari Allah setiap pagi kayak begini. Jadi Allah buat kita senang membaca Al-Quran. Allah buat kita senang menerima hidayahnya. Allah buat kita benci terhadap kefasikan dan kemaksiatan. Itu aja sudah kebahagiaan yang luar biasa buat kita semuanya. Jazakumullah, ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.